Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Alhamdulillah, semoga salat kita dan seluruh rangkaian ibadah yang menyertainya, baik sebelum, qabliyah ataupun setelahnya, ba'diyah, berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Pun demikian, seperti biasa, kita juga turut mendoakan saudara-saudari kita yang belum menunaikan salat Isya atau dalam rentang perbedaan waktu tertentu karena mungkin terhubung dengan acara kita di belahan dunia yang berbeda, bukan di wilayah Indonesia, mungkin sudah masuk ke waktu yang lain atau bahkan belum masuk di waktu-waktu sholat, bahkan sebelum Isya. Kita bermohon pada Allah semoga dimudahkan untuk menunaikan sholat dan diberikan semangat untuk menunaikannya dalam keadaan khusyuk dan maksimal insya Allah. Kita lanjutkan. Telah kita tuntaskan satu paparan bahwa golongan kedua dari hamba-hamba Allah yang menutup dirinya sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diksi kafarul, orang-orang yang ingkar, yang menutup diri, yang sulit diingatkan, bahkan kemudian seakan-akan ada sekat yang menutup di pendengaran mereka, di penglihatannya terhalang, sampai di hati mereka pun sulit mencerna sehingga diancam dengan ancaman yang sangat dahsyat. Nah, pertanyaannya, belum tuntas kita mengkaji dua ayat di ayat ke-6 dan 7 Al-Baqarah ini. Sebelum kita masuki 4 persoalan penting yang tadi telah kita tuliskan menjelang Isya. Ya, satu, apa yang menyebabkan kekufuran ini terjadi, bahkan kemudian begitu kuat menutup sumber-sumber informasi yang mungkin menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah. Ya kan, sumber informasi itu yang paling pokok itu kan ada 3. Ya, pendengaran ini yang paling utama. Sejak seseorang terlahir, sebelum matanya berfungsi dengan jelas, maka bayi akan memaksimalkan pendengarannya terlebih dahulu. Kemudian penglihatan, lalu setelah itu ke akal pikirannya. Nah, apa yang menyebabkan seluruhnya ini kemudian menjadi seakan-akan tidak berfungsi dengan maksimal? Ya, urusan dunia bisa cepat, tapi dalam rangka mengenal Allah bisa sulit, bahkan menjadi antitesis sampai melahirkan kebencian. Nah, ini faktor pertamanya apa? Nah, kemudian adakah solusi untuk mengatasi persoalan yang dimaksudkan? Bagaimana? Apakah terbuka bagi orang dimaksud, bahkan sekeras-kerasnya masih adakah kemudian peluang untuk kembali? Lalu caranya seperti apa? Ya. Lalu kemudian sampai kapan kesempatan itu akan terbuka? Ya. Dan yang terakhir, apa muaranya jika kemudian orang yang tadi terkategorikan pada kategori kafaro, ingkar, sulit, menutup diri, lantas dia mau bertobat, tobat dari kata taba, kembali kepada jalan mulanya, ya, dan menjadi saleh, muaranya seperti apa? Tapi kalau dia bertahan dengan kekufuran dan menjadi salah, seperti apa muara yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput ia saat kembali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang coba kemudian kita lanjutkan. Baik. Kita akan mulai dulu, teman-teman sekalian, dengan Quran surah ke-30, ya, Ar-Rum ayat ke-30. Ya. Surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Surah 30 ayat ke-30. Kita akan mulai dari landasan pertama ini untuk mendapatkan informasi dari Al-Quran tentang fitrah awal setiap hamba Allah, setiap manusia. Ya, Allah sampaikan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Saya tuliskan, ya, fa'aqim wajhaka, ya, lid-dini hanifa. Seperti ini. Nah, teruskan, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Lalu disebut kemudian kalimat ini sebagai fitrah. Lanjutkan, fitratallah. Ta'nya maftuhah, terbuka. Ya, fitratallahillati, ya, fataran nasa 'alaiha. Fataran nasa 'alaiha. Ya. La tabdila li khalqillah, dzalikad dinul qayyim. Dzalikad dinul
qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Baik, saya tahan sampai di sini. Itulah Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat 30. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Saya menginginkan kita semua paham. Jadi bukan terfokus pada hafalan, tapi lebih pada pemahaman. Ya, hafal, paham, bagus. Ya, tapi paham itu yang paling utama. Dengan pemahaman ini kita bisa mengerti dan mengambil sikap yang sesuai. Ya, perhatikan baik-baik. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ada perintah dalam Al-Quran, maka segeralah. Fa itu yaitu cepat menunjuk harfu atfin, ya, bila hudud, yarbutu baina syai'aini bila hudud. Huruf ataf menyambungkan dua hal, ya kan? Tanpa jeda, cepat sifatnya. Ya, jadi ada satu kegiatan disambungkan dengan kegiatan yang kedua, antara satu dengan dua cepat jadinya. Ya, di sini Allah menciptakan kita. Allah memberikan kita kesempatan beraktivitas. Setelah tercipta, diminta beraktivitas, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah berikan kemudian sebuah kalimat yang tegas, cepat, cepat, jangan tunda. Aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya, hadapkan dirimu patuh pada ketentuan ad-din hanif. Ya, ketentuan ad-din yang lurus, yang benar, yang jelas. Ya, hanif itu lurus, tidak menyimpang, baik, ya, kemudian jelas, mulia. Itu hanif. Baik. Lihat baik-baik. Hadapkan dirimu sepenuhnya. Wajah itu, teman-teman, bisa punya dua arti. Wajah dengan jamak wujuh itu bisa berarti ini bagian depan dari penampakan kepala kita disebut dengan wajah. Ini, ya. Misalnya di ayat wudu, ya, wajah jamaknya wujuh. Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang beriman, jika engkau ingin menunaikan salat dengan sempurna, maka berwudulah. Maka di antara yang pokok dalam wudu itu ada 4. Ya, bagian pertama yang wajib untuk dibasuh, faghsilu wujuhakum, basahlah wajah kalian. Basuh wajah. Yang dimaksud bagian depan dari kepala di sini. Ya, yang biasa kita lakukan dalam wudu, termasuk sampai dengan ke bagian bawah dagu. Ya, bila ada jenggot di selai-selai. Ini bagian depan wajah. Jamaknya apa? Wujuh. Bisa juga berarti menunjuk kepada makna keseluruhan diri kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika kita ingin memasrahkan sesuatu sepenuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka orang Arab mengatakan inni wajjahtu. Ya, saya pasrahkan sepenuhnya diriku. Ya, jadi seluruhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada di antara yang populer di doa istiftah ketika mengatakan inni wajjahtu, ya kan? Atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Baik, aku hadapkan diriku sepenuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk tunduk patuh kepada Allah. Ya, wa ma ana minal musyrikin, dan tidak aku termasuk bagian dari orangnya syirik. Ketika Anda mengatakan wa ana minal muslimin di ujungnya dan aku bagian orang yang patuh, artinya apa? Artinya orang ini setelah dia mengucapkan kalimat itu akan komitmen dari ujung kepala sampai ujung kakinya akan patuh terhadap ketentuan Allah. Ayo, siapa yang baca doa istiftah menggunakan yang tadi? Bahkan digabungkan, ya. Jadi dari 9 doa itu kan ada yang digabungkan. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ya? Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ayo, siapa yang kemarin berkorban? Ya, bukankah saat hewan itu disembelih, lantas setelah selesai disembelih, ya kan menghadap ke kiblat tuh, ya, lalu disembelih kan, Bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza min fulan, kan sembelih, Bismillahi Allahu akbar. Setelah selesai kan Anda berdoa kan menghadap kiblat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Ya, perhatikan, orang-orang yang membaca kalimat ini, doa yang tersambung langsung ke Rasulullah SAW, artinya dia berkomitmen untuk patuh kepada ketentuan Allah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Artinya kalau ada orang sholat, baca wajah tuh, tapi setelah sholat, wajahnya jauh dari ketentuan Allah. Wajahnya berpaling dari ketentuan Allah. Pandangannya tidak terjaga. Telinganya mendengar yang diharamkan Allah. Lisannya bicara pada yang dilarang. Artinya ada yang kontradiktif dengan kalimatnya saat sholat. Coba, kalau yang diucapkan dengan yang dilakukan tidak sama, namanya apa? Anda membuka sholat dengan mengatakan di hadapan Allah loh. Bukankah sholat menghadap kepada Allah? Kan?
Allah menyaksikan kita, kita yakin. Lalu Anda mengatakan, ya Allah, saya patuh kepadamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi mulut nipu juga, tangan korupsi juga, kaki maksiat juga. Ini artinya apa? Ya, ada yang tidak sama. Ada sifat dan sikap yang tidak koheren, tidak sesuai di sini. Ada sesuatu yang salah. Pun demikian, setelah kita berkorban itu, harusnya merubah diri kita lebih patuh dengan Allah. Makanya ibadahnya disebut kurban. Dari kata koruba artinya dekat. Kalau ditambah alif dan nun di ujungnya, itu formulanya menjadi sighah mubalaghah, bentuk superlatif. Semakin banyak, semakin dekat. Artinya apa? Orang ini setelah dia ibadah selama 10 hari, bulan Zulhijjah itu di awalnya, diakhiri dengan korbannya, tambah dengan hari tasyriknya untuk bersyukur. Menandakan apa syukurnya? Menandakan kedekatan dengan dia dengan Allah yang bertambah. Karena itu disebut dengan korban. Seperti ini tulisannya, korban. Ya. Dari kata koruba, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kerabat, karib, teman karib. Karib itu adalah bahasa Arab, dari kata korib. Qarib. Ya, ala inna nasrallahi qarib. Quran surah kedua di akhir ayat 214. Qarib, teman dekat. Diserap ke dalam bahasa Indonesia karib, teman karib. Ya. Nah, kalau Anda ingin tambahkan menjadi bentuk superlatif, ya maka buang ya-nya, tambahkan alif di ujungnya dan nun menjadi kurban. Formulanya fu'lan. Wazannya, timbangannya. Ya, seperti gufran yang banyak ampunannya. Allah punya banyak ampunan yang akan diberikan pada kita tanpa batas. Korban yang bertambah kedekatannya. Dikembali ke awal. Jika kita katakan dari ujung kepala sampai ujung kaki ingin kita pasrahkan, maka kalimatnya menggunakan wajah. Jelas? Baik, maka Allah perintahkan kepada kita di Al-Quran. Perhatikan, fa'aqim wajhaka. Maka hadapkan dirimu sepenuhnya. Ini dalam bahasa Arab jelas kalimatnya. Maksud hadapkan di sini patuh sepatuh-patuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lidini, pada ketentuan ad-din. Tuh. Apa yang dimaksud ad-din ini? Ya, tidak ada tafsir lain kecuali langsung keterangan Allah. Jadi kalau Allah menerangkan, kalau ingin lihat keterangannya, penjelasannya, cek lagi pada keterangan yang berasal dari firman Allah juga. Ya. Kemudian cek penjelasan Rasulullah yang menafsirkan apa yang diterangkan oleh Allah tadi. Lalu disampaikan kepada sahabatnya, sahabat menyampaikan pada generasi setelahnya sampai ke kita. Disebut dengan para ulama sebagai pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang perhatikan. Ketika Allah mengatakan, "Fa'aqim wajhaka lid-din", hadapkan patuh sepenuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki pada ketentuan ad-din. Kita bertanya, ya Allah, ad-din di sini apa? Karena nanti ada di ayat juga lakum dinukum waliyadin di surah Al-Kafirun itu, ya kan? Ya, kita ada ad-din, mereka mengklaim punya din juga. Ini yang mana yang dimaksudkan? Maka Allah tegaskan di Quran surah ketiga ayat 19. Supaya tidak keliru manusia. Quran surah ketiga ayat 19. Di sini ada alif lam, di sini pun ada alif lam, ya. Innad dina. Oh, kan? Pakai nun taukid fakilah di sini. Innad dina. Sungguh aku tegaskan, aku kuatkan yang dimaksud dengan din itu indallahi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang benar menurut Allah. Awas, indallah bukan indannas, bukan dalam persepsi manusia. Kalau kita ingin bicara tentang din, tentang agama, tentang keyakinan, ya kan? Kalau kita kembalikan kepada persepsi manusia, maka semua akan punya banyak persepsi. Setiap orang akan mengatakan ini yang benar, ini yang benar. Maka ketika semua orang mengatakan ini benar, jadi relatif kan? Ketika hukum menjadi relatif, kembalikan kepada yang mutlak. Tidak ada yang punya hukum mutlak kecuali pencipta manusia itu sendiri. Itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menafikan semua persepsi manusia di sini dan dikembalikan kepada pengertian mutlaknya menurut Allah sendiri dengan mengatakan indallah, innad dina, sungguh aku tegaskan din yang benar itu indallah menurut Allah al-Islam. Ya. Nah, nanti ayat ini tidak berdiri sendiri, ya. Nanti ada keterangannya. Kenapa sampai tegas Al-Quran mengatakan ini yang benar Islam? Nanti ada ukurannya. Ya, apa diantara ukurannya? Nanti banyak. Ya, nih benar dari sudut penelitian tentang ketuhanannya. Maka dibahas aspek ketuhanan. Bagaimana cara menilai bahwa ini Tuhan, ini bukan Tuhan? Dibuka. Bahkan ini objektif bisa dipahami dengan nalar. Setiap orang terbuka untuk memahami itu. Ya, lalu setelah itu nanti turun tentang tata cara ibadahnya. Disebut din karena punya konsep ketuhanan yang jelas. Bahkan Quran mengatakan silahkan bandingkan, silahkan cek. Ini konsep ketuhanan dalam Islam.
Ya, begini sifat-sifat Tuhan, begini ciri-ciri Tuhan, berarti kalau di luar ini bukan Tuhan. Saya telah bahas waktu itu, kan? Dan sangat menarik, nanti lain waktu kita ungkap kembali, ya. Kemudian yang kedua, cara ibadahnya jelas. Silahkan cek. Di Islam diatur cara ibadah yang sangat sempurna. Dari mulai harian, ada yang pekanan Jumat, ada yang sampai ke haji, kalau puasa begini, dan semuanya sempurna aturannya. Dari mulai rukun, syarat, mustahil ada manusia bisa bikin konsep ibadah yang sempurna aturan. Dari bacaan, gerakan, sempurna semua. Rukun, bahkan ada sunnahnya, ada pelengkapnya. Ini mustahil kalau manusia buat seperti itu. Ya. Yang ketiga, dia punya bimbingan komprehensif bagi setiap aktivitas kehidupan manusia. Saya sering katakan, ya, pembuat mobil akan sangat tahu tentang mobil. Pembuat motor akan sangat tahu tentang motor. Pencipta manusia akan sangat tahu tentang aktivitas manusia. Karena itu satu-satunya din, satu-satunya keyakinan agama di muka bumi ini yang punya tuntunan bagi seluruh aktivitas manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi cuma Islam. Silahkan cek. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua aktivitas kita itu ada panduannya. Ada doanya, ada bimbingannya. Doa itu bukan sekedar kalimat formalitas diucapkan. Di balik itu ada bimbingan. Urusan ke toilet aja ada doanya, kakinya diatur. Masuk kiri keluar kanan. Masuk masjid kanan keluar kiri, doa masuk dengan keluar beda. Itu Anda bayangkan, yang sederhana aja ada aturan. Manggil orang ada aturan. Ya, mengucapkan selamat ada aturan. Balik, ya, merespon orang manggil ada aturan. Anda bayangkan. Ya, kebayang nggak? Ya, kembali ke sini ya. Nah, jadi saya ingin tegaskan, jadi yang dimaksud di sini kata Allah al-Islam ini poinnya. Ini kita membahas dalam persepsi keislaman ya. Kalau yang lain punya sudut pandang berbeda, kita menghormati. Tapi juga kita membuka untuk argumentasi ini supaya dipahami dengan baik. Kita tidak ada ajaran untuk memaksa orang lain. Karena itu dilarang dan tidak diperkenankan. Ya, tapi kalau orang ingin belajar, kita menerangkan sepenuhnya secara terbuka tanpa menyembunyikan apapun. Karena hak untuk berkeyakinan, hak beragama adalah hak dasar bagi setiap manusia yang bahkan dihormati oleh Al-Quran. Tinggal nanti setiap orang bertanggung jawab dengan keyakinan yang akan diambil, tapi kita punya tanggung jawab untuk menerangkan kebenaran di balik setiap pemahaman. Jelas? Nah, kembali ke sini. Jadi, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka patuhlah kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki terhadap ketentuan ad-din, yaitu Islam. Hanifa dengan cara yang benar. Jadi di sini Allah sudah memberikan kisi-kisi bahwa di Islam itu ada aturan yang mengatur kita bertindak, bersifat dan bersikap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya silahkan ada aturan tentang cara berpikir. Tuh, jangan berprasangka buruk pada orang, berprasangka yang baik kepada Allah. Bagaimana merencanakan sesuatu, kan pikiran kita tuh, aturan untuk pikiran ada. Mata diatur, begini cara melihat, jangan lihat yang jelek, ya lihat yang baik-baik. Bagaimana cara bertutur dengan lisan, ada aturan. Cara mendengar ada, sampai ke ujung kaki. Di Islam ada semua. Kata Allah, patuhi itu. Hanifah dengan cara yang benar, konsisten. Ya, jangan karena ada kepentingan baru dikerjakan begini. Nggak ada kepentingan yang lain lagi. Ada konsisten dalam kebaikan. Nah, ternyata berislam ini, teman-teman sekalian, berislam, patuh pada ketentuan dengan cara yang baik, yang melahirkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu fitrah. Nih, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha adalah fitrah yang Allah telah berikan, Allah telah anugerahkan pada setiap manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam segala apa yang telah Allah tetapkan. Jadi Allah sudah kasih itu sebagai anugerah. Dzalikad dinul qayyim, inilah agama yang lurus, yang benar. Walaupun kebanyakan manusia tidak mengetahui, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tidak menyadarinya. Nah, jadi poin pertama, saya ingin tegaskan bahwa berislam itu fitrah. Ya, berislam, beragama dengan benar, ya, memandang dengan benar, mendengar dengan benar, bicara dengan benar, ya, melangkah kepada kebenaran itu fitrah. Makanya kebenaran itu fitrah yang melekat pada diri manusia, termasuk menyembah Tuhan yang benar, ya, berakidah yang benar, itu fitrah. Artinya apa? Berislam ini sudah Allah berikan sebagai bawaan fitrah kehidupan manusia. Fitrah. Ya. Karena itu di antara fitrah manusia itu ada kecenderungan untuk berdin, beragama, akan mencari. Ya.
Dari sini kemudian bahkan Allah tegaskan di Quran tadi, surah ke-7 ayat 172. Ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi bahkan dalam usia kandungan tadi kurang lebih 4 bulan, ya, telah terjadi kemudian dialog komitmen untuk bersyahadat kepada Allah. Jadi fitrah ini dibuktikan dengan syahadat yang bahkan telah berlangsung dalam rahim ibunda. Disampaikan untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang menjadi acuan dalam kehidupan kita sejak mulai terlahir sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Jadi ini fitrah. Sekarang pertanyaannya, tadi, kenapa fitrah ini tiba-tiba bisa berubah fatal? Yang tadinya berislam, beriman, mukmin, ya, punya keyakinan kuat kepada Allah, tiba-tiba ini bisa berubah menjadi redaksi yang sangat menyeramkan dalam diksi Al-Quran, yaitu kata kafar. Innal ladzina kafaru. Kok bisa tertutup gitu loh? Bahkan jadi benci dengan Islam. Ya. Yang paling bahaya tuh ngaku Islam tapi benci Islam, itu yang paling aneh itu. Ya kan, ya, banyak kontradiktifnya. Kok bisa benci dengan Allah? Bisa nggak suka gitu? Nah, ini penyebabnya apa? Persoalannya apa? Nah, ini yang coba kita tuntaskan. Baik, yuk kita mulai bagaimana sesuatu yang fitrah ini kemudian tiba-tiba bisa berubah, terpengaruh menjadi satu aktivitas yang sangat menyeramkan, ya, juga sangat membingungkan dan melahirkan keanehan tersendiri. Apa penyebabnya? Baik, kita lacak dulu teman-teman sekalian. Sebelum kita mencari redaksi dalam Al-Quran, kita lacak dulu di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ada di hadis Muslim. Kita ambil di Muslim, ya. Nomor hadis 4932. Kalau tidak sama nomornya, cari riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, rawinya Abu Hurairah. Ya. Sudah? Di bab tentang pembahasan al-qadar, ya, makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Yuk kita lihat. Haddatsana qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, "Ma min mauludin." Ma min mauludin. Ma min mauludin. Redaksi lain mengatakan kullu mauludin, ya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Redaksinya. Ma min mauludin. Tidaklah dari setiap yang terlahir itu, setiap anak cucu Adam yang terlahir, illa yuladu 'alal fitrah, kecuali dia akan dilahirkan dalam keadaan fitrah, membawa fitrahnya. Ini yang telah diterangkan tadi. Ya. Ada cenderung untuk beragama, cenderung pada kebenaran. Ya, karena itu walaupun nanti terpengaruh keberagamaannya, tapi tidak akan hilang sisi kebenarannya. Karena dari manusia itu sifat bawaan asalnya cenderung pada kebenaran. Jadi semua ingin dibuktikan dengan benar dan menolak segala yang salah. Karena itu kalau lisan itu berdusta, hatinya pasti mengingkari. Karena sifat hidupnya, fitrahnya cenderung pada kebenaran. Ya, itu pasti itu. Pencuri pun saat mencuri, itu hatinya mengingkari perbuatannya. Bahkan yang paling aneh, pencuri saat hartanya dicuri, dia bisa mengatakan pada orang harta saya dicuri. Padahal dia sendiri maling. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, ada kondisi-kondisi begitu. Karena ini kecenderungan fitrah manusia, dicenderung pada kebenaran. Dan di antara kebenaran tertinggi adalah menetapkan kebenaran tentang Tuhan yang benar. Jadi kebenaran tertinggi, Rabbul Haq. Ya. Kembali ke sini. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah dari setiap yang terlahir kecuali ia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ini punya kecenderungan untuk mendekat kepada Allah, ya, dia berislam dan dia cenderung pada nilai-nilai kebenaran. Jadi manusia itu pasti punya dorongan-dorongan tadi. Fa'abawahu. Ini persoalannya. Fa'abawahu. Wahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, dan seterusnya hadis.
Fa'abawahu, ini kita tajamkan sedikit, saya katakan tajamkan karena ada sebagian yang menerjemahkan terlalu tekstual dan tidak melihat keluasan maknanya, sehingga seakan-akan terbatasi dalam pengertian yang sempit, padahal ini maknanya luas. Fa'abawa ada yang mengartikan kedua orang tuanya, ya. Abun, abawa, orang tua. Padahal abawa, ya, terlebih kata abawa itu lebih menunjuk kepada lingkungan terdekat yang memengaruhi. Ya, ini lingkungan terdekat yang memengaruhi, ya, memberikan pengaruh paling kuat. Ini yang bisa memberikan pengaruh kepada anak sehingga masa pertumbuhannya satu bisa menjauh dari nilai-nilai kebenaran. Ya, jangan dibatasi oleh orang tua saja. Boleh jadi anak lahir, ibunya mungkin meninggal, bahkan ayahnya misalnya sudah meninggal sebelum terlahir, ya, seperti dialami Rasulullah SAW. Kemudian dia dilahirkan, ya, bahkan ada yang saat terlahir ibunya kemudian meninggal, jadi yatim piatu, diasuh mungkin oleh pamannya, oleh kakeknya dan sebagainya. Jadi abawa tidak mutlak diterjemahkan dengan orang tua. Ya. Boleh jadi bahkan orang tuanya baik. Bahkan ada kasus begini, ada kasus yang pernah sampai kepada kami, orang tua merawat dengan baik, disekolahkan tempat yang baik, sampai TK baik, SD baik, ya, SMP baik, SMA baik, begitu masuk kampus, tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Nah, jadi yang merubah dia dari nilai-nilai kebenaran tadi, kata-kata yang biasanya bicara baik, tiba-tiba bicara yang kasar, bicara yang kotor, mata mulai memandang yang keliru, dan puncaknya adalah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya, ya, yuhawwidanihi, menjadikan dia tidak kenal Allah, bisa menjadi Yahudi, yunasranihi, menjadi Nasrani, yumajisanihi, menjadi Majusi, dan hal-hal lain yang menjadikan dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini puncaknya. Awalnya dia menjauh dari nilai-nilai kebenaran karena pengaruh lingkungan sekitarannya. Ini poinnya. Jadi ternyata, teman-teman sekalian, hal yang menjadikan seseorang bergeser dari fitrah, ya, sampai puncaknya menjadi kafarut, ini faktor utamanya lingkungan yang paling dekat yang memberikan pengaruh. Simpan dulu yang ini. Ya, kita ambil makna luas dulu. Tadi, ini bisa berarti nilai kebenaran, fitrah itu. Tertingginya nilai keislaman yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nih, sebagai dasar kebaikan universal, nilai-nilai kebenaran. Silahkan cek. Ini hadis ini singkat, padat, tapi dalam isinya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keturunan yang baik, yang benar, maka berikan pengaruh-pengaruh kebaikan di lingkungan terdekatnya. Kalau orang tua masih ada, maka orang tua bersikap. Tunjukkan kata-kata yang benar, sikap-sikap yang benar, dengarkan nilai-nilai kebaikan yang benar. Makanya sering saya katakan, anak kalau baru lahir, dari mulai tumbuh, dengarkan Quran. Ya, dengarkan Quran setiap harinya, dengarkan yang baik-baik, sodorkan bacaan-bacaan yang baik, tempatkan di lingkungan yang baik, berikan pengaruh yang baik, maka dia akan tumbuh dengan baik. Anda dekatkan orang dengan minyak wangi, maka akan dapat bagian dari wanginya. Anda dekatkan ia dengan hal yang lain, maka dapatkan pengaruh dari hal yang ia dekati itu. Terus dah wajar hukum. Ya, maka kalau kita tarik pun lebih daripada itu, ke sini misalnya, ini yang paling fatal. Jika lingkungan itu dibiarkan anak menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan dalam perjalanannya imannya akan tergerus, terpengaruh, bahkan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya pada Anda. Mohon maaf ya. Saya batasi dalam keluarga muslim dulu. Pernahkah Anda mengecek tayangan-tayangan yang dihadirkan pada televisi yang anak Anda saksikan? Berapa banyak Anda mendampingi anak-anak Anda menonton tayangan-tayangan di televisi? Bahkan kalau kita cek lebih dalam lagi, ternyata ada tayangan-tayangan yang secara spesifik didesain untuk menjauhkan seseorang dari Allah. Dikenalkan kepada Tuhan yang lain. Dikenalkan pada kebiasaan yang lain. Coba cek, dari setiap pakaian yang orang tua berikan kepada anaknya. Mohon izin, mohon maaf saya ingin bertanya. Jangan-jangan pakaian yang dibekalkan kepada anak pun pakaian-pakaian yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana Anda menginginkan anak Anda soleh, sementara perangkat hidupnya Anda berikan yang salah? Anda kan berdoa, ya Allah jadikan anak saya yang soleh, tapi Anda kasih pakaian yang salah. Pakaian yang membuka aurat, pakaian yang tidak Allah sukai. Itu baru satu.
Belum lagi ketika Anda tempatkan di tempat pendidikan, Anda berdoa tiap malam, ya Allah saya pengen anak saya dekat denganmu, rajin sholat, tapi Anda tempatkan di lingkungan pendidikan yang bahkan tidak mengenalkan Allah. Yang paling fatal. Bahkan saya tuh nggak habis pikir ya, ada satu program itu, mau belajar agama, tapi ke tempat orang yang tak kenal agama. Ini kan aneh. Makanya pulang-pulang tuh konslet, semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Muncullah ajaran ini, ajaran itu yang tadinya berislam itu sangat mudah. Sholat menjadi susah, puasa kok diperdebatkan, baca Quran jadi banyak versi, ya memahami jadi banyak sekali, padahal tadinya gampang gitu. Jadi ada sesuatu yang keliru, benar apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi kalau mau kita kemudian jaga, ya anak keturunan kita, keluarga terdekat kita, untuk kuat imannya dari sejak awal dia lahir, maka bentuk dengan lingkungan yang mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek lagi, mari kita cek kembali. Saya cek beberapa, bahkan ada program yang kemarin saya dihadiahi, satu program ada di situ tercantum untuk bacaan Al-Quran, ya kemudian kisah-kisah tentang Muslim dan sebagainya. Tapi yang paling menarik ada kisah-kisah juga yang paling aneh. Ini program-program tentang tahfidz. Di dalamnya ada ajaran untuk baca Quran, menghafal Quran, kisah-kisah Islam, tapi ada kisah-kisah lain juga yang kisah-kisah ini justru menjadikan kontradiktif karena memperkenalkan ada kepercayaan lain selain Islam. Ya, percaya kepada satu benda, percaya kepada ini, kisah-kisah yang bertentangan dengan ajaran Quran sendiri, ini jadi persoalan. Nah, jadi teman-teman, ini bagian yang pertama ya. Jadi bagian yang pertama kita mesti mengecek apa sih sesungguhnya yang menjadikan seseorang menjauh dari Allah sampai tidak kenal Allah, ya sampai bahkan benci terhadap Allah, bahkan benci terhadap Islam dan sebagainya. Satu, boleh jadi ada pengaruh lingkungan yang menjadikan cara berpikir dia salah. Kalau kita kembalikan kepada ayat, ya coba lihat ayatnya. Di ayat ketujuhnya kan jelas mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Ya, hatinya sudah nggak peka lagi. Ya, akalnya nggak bisa cerna tentang keislaman. Jadi kalau baru dengar tentang keislaman aja, udah negatif. Ya, kemudian wa ala sam'ihim, pendengarannya sudah anti, baru dengarannya udah nggak mau, dengar adzan udah marah. Ya, disebut bagian dari keislaman sudah nggak suka. Sebut ulama sudah anti misalnya. Wa ala absarihim gishawa, nggak enak lihat orang Islam tuh nggak enak. Nah, ini bahaya ini. Apalagi kalau ada orang mengaku muslim kemudian terjadi peristiwa ini yang paling fatal. Yang paling bahaya tuh ini. Nah, jadi ada satu kondisi kemudian pengaruh-pengaruh lingkungan yang menjadikan, mohon maaf, itu pendengaran bisa salah dengar. Artinya apa? Ada kondisi-kondisi tertentu, orang-orang menjadi anti dengan Islam, menjadi tidak kenal Allah, menjadi tidak suka. Salah satunya, boleh jadi dia mendapatkan informasi yang keliru tentang Islam. Ya, kita perluas dulu ya, kita belum spesifik nih. Ya, mendengar itu kan artinya mendapat informasi, berita. Disinilah kalau kita gabungkan dengan penglihatan, ada audio, informasi yang didengar, ada visual yang dilihat. Kalau kita satukan audio visual dari televisi, dari internet, awas, hati-hati nih. Cek lagi, ada propaganda-propaganda dari media yang sengaja menghadirkan stereotip hal-hal jelek tentang Islam, membangun stigma hal-hal yang kotor tentang Islam. Islam dikesankan teroris, itu kan? Padahal yang melakukan tindakan teror itu banyak, dan orang semua sepakat nggak ada agama yang membawa teror. Bahkan agama itu yang meluruskan, ya, supaya manusia tidak melakukan tindakan kekerasan, terorisme. Silahkan cek. Bukankah ketika Fir'aun melakukan teror, ya, terhadap lingkungan sekitarnya, datanglah kemudian agama meluruskan. Idzhab ila fir'auna innahu tagha. Quran surah keberapa? 79. Ayat keberapa? 17. Diperintahkan Musa datang kepada Fir'aun, luruskan, ini sudah mulai menyimpang, ada teror dilakukan. Ya. Ketika Qarun kemudian salah menggunakan hartanya, sudah keliru, datang agama meluruskan, ini nggak benar. Kembalikan pada jalur yang benar. Jadi mustahil ada teror bersanding dengan nilai keyakinan, dengan agama, itu mustahil. Agama datang untuk mengentaskan segala perbuatan-perbuatan terorisme. Jadi mustahil. Apalagi Islam. Ini sudah pasti saya katakan, kalau ada orang mengajak kepada tindakan teror, membawa nama Islam dengan cara yang tidak dibenarkan, itu sudah pasti bukan Islam. Sudah pasti itu. Kita bisa lihat itu. Kita tunjukkan akarnya. Ya. Dan kita bisa melihat. Karena itu kalau sekarang ada kesan-kesan Islam, selalu kalau ada tindakan begini Islam. Wah, kalau ada orang Islam, orangnya, bukan Islamnya.
Ya, karena belum tentu setiap yang berislam itu benar Islamnya. Kata Quran pun demikian. Belum tentu setiap yang berislam benar Islamnya. Karena ada pengaruh tadi. Tapi perhatikan apa yang dilakukan media. Ada perempuan pakai jilbab, mencuri di satu mall misalnya, yang diekspos jilbabnya. Padahal perempuan ini belum tentu ngerti tentang jilbab. Boleh jadi ada yang memakaikan jilbab. Boleh jadi dia sendiri yang berbuat salah. Kenapa yang diekspos tentang keislamannya? Ya. Ini kan yang paling menarik. Orang ada yang ngebom ini, ngebom itu dan sebagainya. Kok yang diekspos itu berpenampilannya, tentang jenggotnya, tentang cadarnya. Duhai kawan, yang ngebom Sarinah itu pakai celana jin, pakai topi. Apa Anda mau katakan yang setiap pakai celana jin teroris? Yang pakai topi teroris? Teman-teman, yang koruptor itu banyak kan berdasi, pakai jas. Terus lihat, apa Anda mau katakan setiap yang pakai jas itu koruptor? Terus Anda mau cek kampusnya di mana? Ada kampus lulusan Islam. Terus Anda mau semua diekspos. Semua kampus yang melahirkan koruptor, kampusnya kampus koruptor. Kan cara berpikirnya keliru. Karena itu, hal-hal yang menjadikan seseorang bisa benci dengan Islam, bisa menjauh dari ketentuan Islam, bahkan tidak kenal Allah dan sebagainya, bisa mencela Islam, salah satunya mendapatkan informasi yang tidak tepat, tidak akurat. Ini yang harus ternetralisir. Makanya saya ingin katakan kepada jurnalis-jurnalis muslim, reporter muslim, orang-orang yang punya media muslim, Anda datang menerangkan nilai-nilai kebaikan itu. Jangan terbalik, Anda jadi agennya, dosanya berlipat Anda. Dosa berlipat. Itu tampil menyampaikan risalah Islam yang benar. Menyampaikan tentang berita yang jujur, berita yang benar, berita-berita baik. Saya tuh banyak istighfar tiap hari ini. Apa enggak ada berita baik yang bisa dipublikasikan? Coba Anda cek ya. Setelah ini aja. Atau mulai besok Anda cek tuh, hadirkan media-media online tuh, A, B, C, D. Demi Allah saya katakan, coba ukur oleh Anda berapa presentasi berita baik yang dicantumkan di situ. Kayaknya yang jelek tuh hampir mendominasi, 85-90% beritanya apa? Pembunuhan, perkosaan, tikam, ini, itu. Apa nggak ada yang baik yang bisa ditampilkan? Orang pun baca juga. Tentang COVID nih jelek-jelek semua, ini, itu. Apa nggak bisa mengekspos nih yang sembuhnya? Ya ternyata terapinya begini, caranya begini, inspirasinya begini, itu kan lebih memberikan semangat dibandingkan dan menghadirkan sesuatu yang membuat orang pesimis. Ya, jadi teman-teman sekalian ini bagian dasar sekali. Nih hal dasar. Ya, apa yang didengar, apa yang dilihat, itu yang akan menjadi kesimpulan dan itulah yang menjadi cara pandang. Ini yang dibangun. Karena itu ini jadi sesuatu yang jadi perhatian. Ya, perang pemikiran itu lebih dahsyat sekarang ini. Propaganda itu yang dihadirkan. Ya, jadi kita harus hati-hati. Pertama menjunjung tinggi nilai kebenaran. Jadi kalau ada yang hal yang tidak benar, yang hoax itu jauhkan. Ya, Islam menolak itu. Jadi ada nilai universal yang dibawa oleh Islam, ada nilai-nilai spesifik keimanan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Nilai universal, nilai kebenaran, nilai kejujuran, nilai kebaikan, nilai untuk berbagi dalam hal-hal keduniaan yang baik. Itu terbuka. Artinya kalau ada hoax tentang apapun, kita tepikan, kita tolak, kita jauhkan. Karena ini tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Apalagi yang kemudian datang informasi membawa stigma, stereotip tentang nilai-nilai keislaman sehingga membuat kita tertutup kemudian dari pintu-pintu hidayah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini yang paling bahaya, anak-anak muda, muslim sendiri nggak kenal Tuhan, nggak kenal ajarannya. Itu yang paling fatal sehingga membawa paham-paham yang keliru. Coba lihat pergaulan-pergaulan anak muda sekarang ini. Ya, Anda bisa bayangkan berapa persen yang kenal dengan Allah? Berapa persen yang kenal dengan agamanya? Berapa persen yang sholatnya benar? Ini yang jadi persoalan. Nah, sekarang kita masuk pada yang spesifik. Siapa pelakunya? Yang kemudian dia punya peran penting menjadikan lingkungan itu menjadi anti kepada nilai-nilai keislaman, mendekatkan pada nilai-nilai kekufuran sehingga tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang pasti, ya pelaku yang paling utama, tokoh sentralnya adalah setan. Iblis. Syaitan. Ya. Kembali ke Quran surah keempat, An-Nisa, dari ayat yang ke-117 kita teruskan sampai dengan 119. Ya. Jadi kalau kita urutkan terus sampai ke bawah, nanti Anda akan temukan kalimat la'anahullah. Wa qala la'attakhidhanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Ya, Allah melaknat setan itu
Dia berkata, dia mengajukan proposal, ya Allah, aku akan mengambil bagian tertentu dari manusia untuk aku goda. Aku arahkan supaya dia ingkar, kufur denganmu. Supaya dia menjauh darimu, supaya dia tertutup keadaan dirinya untuk tidak mengenalmu. Benci dengan nilai-nilai kebaikan. Ya wala udhullannahum wala umanniyannahum, aku akan sesatkan mereka. Aku akan berikan angan-angan pada diri mereka. Aku akan jadikan mereka berperilaku yang tidak pantas bagi seorang manusia. Nah, ini musuh yang paling utama. Nah, sekarang karena dia sudah mengatakan dia musuh terhadap anak cucu Adam, musuh manusia. Awas, hati-hati. Saya tidak mengatakan manusia setan, awas hati-hati. Saya mengatakan setan yang jadi musuh. Tapi nanti hati-hati, jangan sampai ada manusia yang jadi agen setan, itu yang berbahaya. Saya sering mengatakan lebih mudah menaklukkan setan dibandingkan manusia yang kesetanan. Jangan jadikan quotes ya. Ya, lebih mudah menaklukkan setan dibandingkan manusia yang kesetanan. Karena setan itu cuma menggoda, dia nggak maksa. Cuma goda aja. Kita bisa tepikan. Tapi kalau manusia yang kesetanan itu yang paling bahaya, bukan cuma menggoda, tapi bisa mengganggu. Baik, teruskan ya. Nah, sekarang bagaimana setan mengondisikan manusia supaya menjadi kufur, jadi kafaru, ya, baik secara langsung menolak untuk beriman, menjauh dari Allah, membenci, atau bahkan menetapkan dirinya tetap Islam tapi perilakunya jauh dari nilai-nilai keislaman. Apa yang dia lakukan? Untuk mencari ini, kita temukan lagi kata-kata kafaru dalam Al-Quran, baik yang terdekat ataupun yang agak jauh, sehingga kita bisa memadukan pola penafsiran dengan cara yang lebih komprehensif. Yuk kita teruskan. Bismillah. Tuh, sampai kaget penghapusnya jatuh. Bismillah. Kita hapus dulu yang ini. Nah, sabar ya teman-teman ya. Kita coba bahas secara terperinci sehingga kita bisa lebih mengetahui dari tingkat yang universal, luas, sampai tingkat yang paling spesifik. Ya. Yuk, teruskan. Tadi kalimat Quran surah ke-2, ayat yang ke-6 dibuka dengan innal ladzina kafaru. Kafaru. Kan ya? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dibuka dengan kalimat innal ladzina kafaru. Sekarang kita coba amati di ayat yang lain dengan redaksi yang sama, dibuka dengan kalimat innal ladzina kafaru, yang mengisyaratkan ada penyebab seseorang menjadi ingkar sehingga dengan itu membawa nilai-nilai ini. Yuk, gak usah jauh-jauh dari Al-Baqarah ke Ali Imran. Kita cek dulu ya. Al-Baqarah dibuka dengan alif lam mim, Ali Imran dibuka dengan alif lam mim. Di Al-Baqarah ayat 255 dibuka dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di ayat 2 Ali Imran dibuka dengan kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, di ayat yang ke-6 Al-Baqarah innal ladzina kafaru, ya, di ayat yang ke-10 Ali Imran juga dibuka dengan kalimat innal ladzina kafaru. Quran surah 3 ayat 10. Yuk kita lihat. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Awas, fokus. Ulaika hum waqudun nar. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum. Tughniya anhum amwaluhum. Ini dia. Wala auladuhum hum minallahi syai'an. Ulaika hum waqudun nar. Ayat. Fokus. Di Al-Baqarah disebutkan tentang sifat dan sikap orang yang ingkar, baik itu yang belum beriman ataupun yang mengaku beriman tapi punya sifat pengingkaran dan ketertutupan pada nilai-nilai keislaman. Apa yang menyebabkan mereka kemudian menjauh dari nilai keislaman, bahkan ada kesan membenci Islam dan tertutup pada nilai-nilai kebaikan? Salah satu faktornya diisyaratkan di Quran surah ketiga ayat 10. Dengan kalimat yang sama pembukanya innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang yang kufur itu. Kafaru sama persis, tidak ada perbedaan. Teruskan lan tughniya anhum, tidak akan pernah menjadikan mereka
begitu hebat, menjadikan mereka itu terjamin di sisi Allah Subhanahu wa taala, amwaluhum, dengan harta mereka. Kalau ingin diterjemahkan secara kontekstual, sungguh orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang menutup diri itu, menjauh dari keislaman, bahkan ada yang membenci, itu harta-harta mereka. Karena ini fa'ilnya. Ya, ini fi'il kata kerja, ini fa'ilnya. Lan tughniya anhum amwaluhum. Tadi saya pertama terjemahkan tekstual, sekarang kalau pakai kontekstual, sungguh orang-orang yang ingkar itu, yang menutup dirinya, yang menjauh dari Allah, bahkan membenci pada nilai-nilai kebenaran dan keislaman, tidak suka dengan Allah, harta-harta mereka tidak akan mampu menjamin mereka, menyelamatkan mereka, mengagungkan mereka dari Allah, minallahi syai'a. Ya, wa auladuhum, dan juga generasi-generasi mereka yang mereka persiapkan punya sikap seperti mereka. Baik. Ya, atau bahkan generasi-generasi yang lebih baik, ya, tapi bapak-bapaknya menyimpang, karena nanti ada ya, anaknya yang soleh, yang baik, tapi ayahnya yang durhaka. Seperti misalnya Abu Jahal punya anak Ikrimah, Ikrimahnya soleh, ya, taat, bahkan menjadi orang yang sangat loyal pada Nabi, berjuang di garis paling depan, ya, dalam setiap operasi-operasi militer, ya, pertahanan-pertahanan, berada di garis depan sampai gugur kemudian syahid. Ya, tapi punya ayah yang jauh dari penyimpangan. Maka anak-anak yang baik pun, yang soleh pun, kalau orang tuanya tetap kekeh, tetap menjauh, tetap anti, tetap tidak suka, tetap sifatnya buruk, maka ini pun tidak akan memberikan banyak pengaruh. Tapi kita tutup dulu, simpan dulu yang ini, kita fokus dulu pada yang ini. Ya. Penyebab pertama kata Al-Quran, ini isyaratnya, amwaluhum. Ini dia, amwal. Allahu Akbar. Jamak dari kata mal. Malun. Hah? Mal. Ada mal, ada mall. Ada zakat mal, ada zakat mall. Amwal. Pertama, faktor yang menyebabkan orang-orang bisa ingkar, menjauh dari Allah, ya, berbuat sesuatu yang anti kebenaran, bukan hanya sekedar nilai keislaman, tapi juga nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati oleh seluruh manusia, sekalipun sebagian manusia belum beriman, tapi mereka sepakat pada nilai kebenaran. Kejujuran kan semua sepakat, kebaikan semua sepakat. Makanya koruptor, jangankan misalnya di Indonesia atau bahkan di negara muslim, di negara yang anti agama pun dihukum mati juga. Ya, kalau sudah membahayakan. Narkoba semua ditolak. Ya, jelas ya? Nah, sekarang kita lihat yuk. Izin saya hapus dulu ya. Bismillah. Izin. Penyebab pertama, amwal. Kata amwal, saya naikkan ke atas ini. Amwal berakar mulanya dari kata malun. Ini bentuk tunggalnya, mufrad singularnya, malun. Apa artinya? Ya, sering diterjemahkan dengan harta. Ya, sering kali diterjemahkan dengan harta. Padahal mal itu asal katanya condong. Condong. Miring. Ya, cenderung untuk pengen. Cenderung untuk dimiliki, diingini, diinginkan. Nah, kecenderungan yang dimaksud condongnya bukan condong begini, tapi cenderung untuk didapatkan. Cenderung untuk diingini, gitu kan? Nah, karena harta itu paling dominan, orang condong kepadanya. Kan hampir semua orang pengen punya harta melimpah, kan? Hampir semua orang pengen punya tabungan yang cukup banyak, pengen punya limpahan harta dan sebagainya, pengen punya tampilan-tampilan yang mewah, yang baik. Karena orang semua cenderung, maka seringkali mal diartikan dengan harta. Nah, dan ini punya turunan-turunan. Jabatan, kedudukan, bisa dikatakan tahta, dua ini. Ya, bisa berarti materi, material, ya, baik ini uang misalnya, masuk turunannya emas, benda-benda berharga, khusus yang punya nilai intrinsik, itu kan, aset, tuh, berupa kendaraan kah, dan sebagainya. Ini mal, jamaknya disebut amwal. Jadi ternyata aktivitas yang menjauhkan seseorang dari Allah, yang menggeser posisinya dari fitrah sehingga lupa tentang fitrahnya,
menjauh dari Allah. Pertama, penyebab yang paling utama adalah setan menjadikan aktivitasnya dan kecenderungan hidupnya itu sibuk dengan persoalan-persoalan amwal. Yuk kita ambil contoh. Kita ambil pertama harta. Dalam konteks misalnya uang, emas, aktivitasnya niaga. Atau misalnya kerja. Baik berdagang, di kantoran, formal dan sebagainya. Ini yang paling simpel aja ya, kasus yang paling sederhana. Yuk kita ambil. Di sini ada iman. Masih ingat pelajaran pertama? Al-Baqarah ayat 3. Ciri orang beriman, dia buktikan imannya lewat ibadah kan? Masih ingat? Ibadah pokoknya salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Di orang beriman pasti salat. Jelas? Nah, sekarang lawan iman itu kan kufur kan? Dengan dua bentuknya, masih ingat? Ada yang belum beriman, sama sekali tidak beriman. Ada yang kedua, dia mengaku beriman, tapi mengerjakan perbuatan seperti yang tidak beriman. Ya, orang kufur karena dia belum beriman, maka dia tidak sholat. Betul kan? Dia tidak sholat. Baik, tapi jangan lupa di golongan yang kedua ini ada orang mengaku beriman, sudah beriman, tapi juga nggak sholat. Ya kan? Makanya redaksi disebut serupa dengan diksi yang sama oleh Al-Quran sebagai sindiran yang sangat tajam. Makanya di Quran itu ada redaksi begini, ya di Quran surah ke-14 ayat 7 itu. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kamu kufur, kafar. Jamaknya kan kafaru. Ya kan? Wa la in kafartum. Kalau kamu kufur, di situ kufur bukan berarti keluar dari Islam. Ya, mengerjakan perbuatan yang dikerjakan oleh orang yang kufur, yang belum beriman. Jadi kalau kamu beriman, mengerjakan perbuatan sama, apa manfaat iman kamu? Sekarang ada orang beriman, mestinya sholat. Ada orang kemudian beriman, ada yang nggak sholat. Kan jadi aneh. Apa yang menyebabkan seseorang nggak sholat ini? Salah satunya adalah, nih, kesibukannya dengan harta. Niaga, kerja. Sekarang jujur deh. Tanyakan pada diri sendiri. Berapa banyak dari episode pekerjaan Anda yang Anda kerjakan setiap hari yang melalaikan dari sholat? Nih. Pekerjaan yang menunda-nunda sholat. Padahal Anda itu meyakini pemberi rezeki itu Allah. Kan aneh cara berpikirnya. Tuh lihat pekerjaan setan, seakan-akan membuat tuh jadi benar gitu. Tuh, jeniusnya setan tuh di situ. Ya, ini cendekiawan yang keblinger itu. Setan itu. Makanya disebut iblis, dari orang Yunani menyebutnya dari diabolis. Coba cek. Kan cara berpikirnya begini, kita yakin Allah pemberi rezeki, yang punya rezeki Allah. Kalau Allah mau kasih kita, pasti akan diberikan. Allah kasih jalan lewat sholat. Sholat itu datang meminta ke Allah. Makanya perintah sholat diikat dengan permintaan. Wasta'inu bisabri wassalah. Quran surah kedua ayat 45. Mintalah tolong kepada Allah. Sabar dulu terima persoalannya. Minta solusi lewat sholat. Kalau belum yakin masih ragu, disebut imannya. Baca Quran surah kedua ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya langsung dikhitab, disentuh oleh Allah. Hei, kamu nggak yakin iman kamu di mana? Kalau kamu punya iman, punya persoalan, terima dulu, minta solusi. Lewat apa? Sholat. Di sholat ini minta solusi. Ya, Anda minta lewat sholat, mudahkan pekerjaan hamba ya Allah, berikan rezeki yang halal ya Allah, Allah berikan. Ini paling aneh, Anda sibuk dengan pekerjaan, lalu Anda tinggalkan sholat. Terus Anda berharap Allah ngasih rezeki kepada Anda. Gimana cara berpikirnya, Tong? Ini mana cara berpikirnya? Anda minta rezeki sama Allah, tapi Anda jauh dari Allah. Terus Anda pengen dikasih. Apa nggak salah? Ini kan, ya, ini poinnya. Tapi kan ada juga Ustadz yang nggak sholat tapi dapat rezeki. Ya itu kan universal. Itu mah bagian dia hidup, tapi nilai keberkahannya kan nggak ada di dalamnya. Bekal akhiratnya kosong. Apa Anda pikir hidup di dunia saja? Terus kalau Anda wafat, apa yang Anda bawa? Nah, ini poinnya. Kalau bagi yang nggak beriman sih pertanyaan itu wajar. Tapi kan Anda beriman. Terus iman Anda taruh di mana? Kok masih bisa bertanya begitu? Kan? Ini poinnya nih. Ini tuh satu, coba cek. Mudah bagi Allah. Tuh lihat. Corona, COVID-19. Sekarang sudah 20. Masih begini keadaan. Makin susah. Ya, COVID-19 kan tahun 2019 kemarin. Sekarang sudah 2020. Anda kebayang nggak? Udah lewat 8 bulan, sudah ke Agustus sekarang, dari sejak Desember tahun lalu, November bahkan gejalanya. COVID-19, sekarang sudah COVID-20.
Orang-orang masih menyebut COVID-19, sekarang sudah 20, hampir 9 bulan. Ya, teman-teman sekalian. Tuh, mudah kan? Virus yang kecil bisa memporak-porandakan hasil perjuangan yang Anda kumpulkan. Kalau nggak ada iman, udah nih. Depresi berat. Ini karena semua orientasinya dunia. Ini kan memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Kita mesti kembali, mesti perbaiki diri. Ini poinnya. Satu, betapa banyak orang karena harta benda itu bisa menjadi kufur, bisa menjadi ingkar. Bahkan Nabi pernah mengingatkan, ada orang paginya beriman, sorenya bisa kufur. Ini baru yang harian. Belum yang pekanan, kasus Jumat. Coba. Ini awal-awal di masa era kenabian pernah dicontohkan oleh Nabi dengan turunnya ayat itu. Ya, Quran surah Al-Jumu'ah itu, masih ingat? Quran surah 62 ayat 9 sampai dengan 11. Lihat ayat 11-nya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Di era awal-awal saat iman sebagian sahabat itu belum kuat. Baru masuk Islam, belum pada kuat imannya, kan? Masih butuh banyak pelajaran. Tiba-tiba datang saat Nabi sedang khutbah berdiri, datang kemudian kafilah bawa dagangan. Diskon besar-besaran, bawa mikrofon. Diskon 90%, 95%, dijual, wah. Banyak yang keluar, yang belum kuat imannya. Di awal-awal masa keislaman. Turun ayat ini. Ya, untuk mengatakan bahwa, cobalah lihat, Nabi sedang khutbah berdiri, tiba-tiba mereka tinggalkan hanya untuk mengejar apa yang mereka harapkan. Apa mereka lupa, kata Allah, aku yang kasih rizki. Kalau aku mau, aku wafatkan mereka tanpa mendapatkan apapun. Nih, itu contoh ya. Sekarang di masa kini, saya tanya pada Anda mau Jumatan, di hari Jumat tiba-tiba ada ketentuan mesti tanda tangan proyek, nilainya 100 miliar, 100 M, ditanda tangan bersamaan dengan waktu Jumat. Saya tanya, pilih Jumatan, pilih tanda tangan ini. Kalau Anda masih tega mau meninggalkan Jumat, ingat-ingat kalimat Allah. Kata Allah, aku ini yang kasih rizki. Kamu pikir kamu akan bisa dapat ini? Mudah bagiku mewafatkan engkau. Jumatan nggak dapat, proyek pun hilang. Tengah jalan tabrakan, tengah jalan tergelincir, datang terlambat. Ya, mobilnya bannya meletus. Tiba-tiba terlambat. Harap-harap datang jam 12, datang ke tempat jam 2. Jumatan nggak dapat, proyek hilang. Ya. Apa Anda pikir kalau proyek itu cuma yang ini saja? Kata Allah, ma indallahi khairum minal lahwi minat tijarah. Aku sudah siapkan yang lebih bagus. Teman-teman, rezeki kita itu sudah teratur. Yang belum teratur itu surga kita. Hisab kita itu yang masih menegangkan. Rezeki jangan takut. Jangan takut. Sepanjang hidup, kalau kita mau bergerak, pasti diberikan. Ini masalah utama nih. Sekarang silahkan cek. Ya. Demi harta, demi segala rupa. Sekarang tampak semua. Dengan situasi sulit itu terlihat karakteristik seseorang. Ya, siapa yang bisa berbagi, siapa yang mau monopoli, siapa yang mengambil, dan sebagainya. Terlihat semua. Akan dipetakan mana orang hebat, ya, mana orang-orang yang memang mencari keuntungan di balik segala hal yang kemudian didapatkan dalam kehidupan. Ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Jadi bisa jadi karena harta itu orang bisa abai dengan Allah, bisa menjauh dari Allah, bahkan bisa menolak nilai-nilai kebenaran. Ya. Termasuk ustadz. Ya, ini bukan hanya kalangan orang-orang umum. Ya, misalnya pejabat karena harta, tiba-tiba ngejar korupsi, ya, tidak peduli kepada rakyatnya, masyarakatnya, warga yang dibinanya, yang penting saya senang, yang penting happy, yang penting banyak harta dan sebagainya, nggak peduli orang kemudian ya bisa sengsara, menjerit dan sebagainya. Ini juga bahaya, ini paling bahaya. Ya, pun demikian, ustadz, kiai, ulama bahkan bisa nggak luput dari persoalan seperti ini. Bahkan di masa-masa lalu ada yang dikecam oleh Al-Quran. Ya, ada orang-orang yang orientasinya itu hanya untuk dunia saja, padahal tokoh masyarakat. Ya, kalau kita perhatikan banyak sekitaran ayat Al-Quran yang menyampaikan perilaku orang-orang dulu. Ya, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Quran surah kedua ayat 88 sampai 89. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Ada para ulama ya masa lalu, masa-masa sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Diajarkan ayat ini untuk menunjukkan pada Nabi, didik nih para sahabat, para ulama, jangan seperti orang-orang masa lalu. Ada para pemuka agama yang dia ini ahli dalam kitab, tapi karena kebiasaan tertentu jadi jarang baca kitab lagi, jarang baca buku lagi, tapi nulis-nulis sesuatu yang bertentangan dengan nilai kebenaran. Apa orientasinya? Hanya untuk mendapatkan dunia, harta saja. Ya.
bagaimana mendapatkan amplop, bagaimana mendapatkan turunan dunia, materi dan sebagainya, bisa merubah fatwa dan sebagainya, ini yang celaka. Kalau sudah begitu celaka, hilang kemuliaan akhiratnya, izzahnya kemudian hilang, dan muncullah kemudian nilai-nilai keduniaan yang tidak diharapkan. Ini poin yang pertama. Nah, selanjutnya apa? Dari sini akan muncul turunan yang keduanya. Dari harta jadi tahta. Bukankah orang mengejar tahta karena harta? Mustahil kalau nggak ada harta bisa ngejar tahta, itu mustahil. Coba lihat, orang cenderung mengejar jabatan, ya. Apa orientasinya? Salah satunya untuk mengumpulkan harta. Ya, bukan sekedar kehormatan, karena ada nilai di balik itu. Ya, ada orang yang memang sudah kaya, harta banyak, masih ngejar juga untuk kehormatan. Tapi kan dipandang terhormat itu karena punya status, karena ingin dilayani. Ya, ada penghormatan, punya status, punya fasilitas, harta lagi, itu turunan. Karena itu tidak sedikit orang-orang bisa menjauh dari Allah karena mengejar tahta, jabatan-jabatan atau kedudukan-kedudukan tertentu. Silahkan Anda cek, kalau musim-musim pilkada, dukun itu pada laku. Berapa banyak orang yang nggak normal didatangi? Paranormal, di atas normal, berarti nggak normal. Didatangin sama orang normal, sama nggak normalnya. Ya, musim pilkada, musim pemilu, berapa banyak dukun, tukang santet, tukang sihir, segala rupa. Bukankah itu musyrik? Ya, ini teman-teman sekalian, ini kan yang paling sederhana kita saksikan berhari-hari. Pada puncaknya ketika merasa kemudian ini terkumpul, merasa menjadi kuat, kedudukan kemudian merasa punya, harta merasa berlimpah. Ini biasanya kalau sudah masuk tahta, mendapatkan servis, fasilitas pelayanan, cenderung mempertahankan tahta. Ini yang bahaya. Maka dari sini sudah mulai muncul sifat melampaui batas. Dalam bahasa Al-Quran, termasuk bahasa Arab, ya, dan tajam di Al-Quran itu disebut dengan tagha namanya, tagha. Ya, ini sifat melampaui batas. Ya, Firaun, ya, ketika melampaui batas, Firaun itu kan Farao yang gelar bagi raja-raja di Mesir. Raja-raja sebelumnya biasa, ya, tapi ketika masuk pada raja tertentu, kemudian mendapatkan warisan tahta, bersikap melampaui batas, muncullah peringatan di Al-Quran yang diabadikan, ya. Peringatan di masa lalu diabadikan di Al-Quran. Lihat Quran surah ke-79 misalnya, ya, An-Nazi'at di ayat ke-17. Ya. Idhab, perintah pada Nabi Musa alaihissalam, diabadikan informasinya kepada Nabi Muhammad SAW. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, pergilah pergilah Musa alaihissalam, ya, kepada Fir'aun. Innahu tagha, karena dia sudah melampaui batas kekuasaannya. Ya, biasanya kalau sudah melampaui batas, maka kekuasaan akan digunakan dengan tindakan yang sewenang-wenang. Maka apa yang terjadi ketika mendapatkan informasi dari dukunnya, rahibnya, akan ada potensi dijatuhkan, akan ada potensi kemudian yang menyaingi, menghancurkan kerajaanmu dari bayi yang terlahir, maka muncul dekret Firaun, cari setiap ibu yang mengandung, dampingi oleh Al-Gojo. Kalau lahir kemudian laki-laki, sudah langsung eksekusi di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Kalau perempuan bebas. Diabadikan itu di Quran surah kedua ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian, hei umatnya Musa alaihissalam, dari siksaan, ya, seburuk-buruknya siksaan, seburuk-buruknya hukuman yang dilakukan oleh Firaun dan koleganya. Dia membiarkan perempuan-perempuan hidup, tapi bayi-bayi lelaki kemudian dihabisi di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu melampaui batas. Sampai di Quran surah 79, kalau Anda buka ayat 24-nya, dia mengaku Tuhan. Anda bayangkan. Ya, qala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, aku Tuhan yang paling tinggi. Gue Tuhan yang paling gede, kata orang Betawi. Dia mengatakan, saya Tuhan yang paling hebat. Anda bisa kebayang nggak ngaku Tuhan? Ini udah bahaya kalau udah begini. Ada merasa kekuasaan tanpa batas, harta melimpah, maka cenderung melampaui batas, maka muncullah kemudian ini. Ya, ini yang kemudian diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka lagi fitrah, harta, kedudukan melampaui batas, menjadikan seseorang merasa unggul, hebat, sampai menafikan nilai-nilai kebaikan dalam agama. Misal di Quran surah ke-96, ya, Al-Alaq ayat 6 sampai 7 itu. Ya. Kalla innal insana la yatgha. Sungguh manusia itu akan cenderung melampaui batas. Kalimatnya menggunakan mudhari', ya. Jadi ini informasi disampaikan di masa Nabi Muhammad, tapi diinfokan di masa depan, masa-masa depan akan terjadi. Ya, ada potensi manusia cenderung melampaui batas. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika ia merasa hebat, merasa kaya,
merasa hebat, merasa kaya. Hebat dengan kedudukan, tahta, kemudian kaya dengan harta. Ini yang dipersoalan. Makanya kisah Firaun dan koleganya itu banyak disampaikan di Al-Quran karena ini yang paling lengkap. Di sisi hartanya ada Qarun, ya kan? Di sisi tahtanya ada Firaun, kan? Kemudian cendekiawan pembisik-pembisik buruknya ada Haman, kan? Tuh. Ya, ada panglima militernya juga yang bengis, kejam juga. Ini semua sama semua tuh. Dan dikolaborasikan semua bersinergi pada keburukan. Ini yang kemudian menjadikan bukan hanya menjauh dari nilai kebenaran, tapi mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, saya ingin katakan begini, hati-hati teman-teman sekalian, jika diuji dengan nilai-nilai ini, karena ini akan cenderung mendekatkan kita pada tantangan yang tidak mudah. Jadi kalau ada seseorang sibuk kemudian dengan harta, orientasinya ingin banyak harta, maka kita mesti belajar tantangannya. Ya, mesti belajar. Ini hambatannya apa? Kan Anda kalau mau berangkat sekarang, Anda buka kan mapnya, ya kan? Ya, Anda buka map, saya tidak sebutkan sumber nanti endorse. Kita buka map kan, di situ kan ada disebutkan kan, ya, tujuan sekian, kurang lebih akan sampai dalam 1 jam 40 menit. Ada merah, itu kan, terus di sini ada kejadian, di sini ada ini, sini ada lubang, ini jalan alternatifnya, ada tukang bakso, ya kan? Di sini ada kawinan, ini ada macam-macam, muncul semua. Jadi Anda paham nih, oh berarti saya ambil jalur ini saya hindari yang ini. Ya sama juga dalam kehidupan begitu. Ketika Anda ingin berbisnis, mengumpulkan harta, Anda koleksi, berarti Anda pelajari tantangannya. Semakin ingin Anda kumpulkan, setan akan bermain di sini. Dia akan mencoba mengarahkan dengan harta itu menuju kekufuran. Minimal, kalau Anda tidak keluar dari Islam, minimal akan menjauh dari ibadah. Udahlah, kamu nggak usah kafir. Nggak usah kafir beneran 100%. Nggak usah keluar dari Islam, yang penting nggak usah sholat dulu. Yang penting jangan bayar zakat dulu. Yang penting jangan infak dulu. Jadi begitu mau Anda keluarkan itu susah gitu. Ke mall bisa 1 juta, zakat mal Jumatan cuma 100.000. Lihat besok nih. Makanya saya sarankan tuh pada pengurus DKM, ya, dampingi kotak infak itu. Jangan cuma yang kotak begitu. Sekali-kali tuh ada yang kayak di mall tuh yang pakai ATM. Yang gesek, yang tinggal masukin tuh, ya. Nah, itu kali-kali kasih yang begitu aja tuh, ya. Jadi infaknya pakai begitu tuh, masukin, gesek, masukin, gesek. Mungkin nominalnya akan beda karena kotaknya kan terbatas itu. Mungkin bukan salah orang mau ngasih. Kan kalau orang bawa 1 juta Jumatan kan susah masukin 100.000, 100.000. Kebayang nggak kalau bawa 5 juta terus 50 ribuan semua? Ya kotak infak mandek di dia begini-begini kan jadi resiko juga. Mungkin sekali-kali perlu. Di Eropa sudah banyak yang begitu. Ini ada pakai alat tuh kan, ada yang kotak, ada yang alat, ada yang food donation juga ada. Ya, ada yang pakai makanan. Ini mungkin bisa juga ya kita inisiasikan ke arah sana. Tapi yang paling penting patut diingat, tipu daya setan itu begitu. Dipakai sibuk, lama-lama dibuat Anda menjauh dari Islam. Ngapain sholat? Nggak sholat juga bisa kaya? Tuh, ada nggak sekarang pikiran begitu? Hah? Terus kalau sudah banyak ini dibuat urak-urakan. Ya, udah bukan cuma lupa sholat lagi, segala macam tindakan muncul. Bikin kebisingan, bikin ribut-ribut, masuk ke dunia narkoba, bikin macam-macam. Nah inilah, sudah rusaklah kehidupan. Termasuk teman-teman, Anda juga, hati-hati. Anda yang ingin mengejar tahta, kedudukan, tidak salah, boleh. Dengan harta, bagus, silahkan. Kalau bisa sekaya-kayanya. Ya, kalau bisa kebangetan kayanya. Dari 3 kan, ada yang kaya banget, kebangetan kayanya. Boleh. Tapi belajar tantangan ini supaya paham cara menghadapinya. Di ketika Anda jadi pribadi yang benar, dititipin harta itu akan dikeluarkan dengan cara yang benar. Dan tepat sasaran. Boleh. Ya Utsman kan kaya, kebangetan kayanya. Abdurrahman bin Auf juga kebangetan kayanya. Kapak terbuat dari emas. Tapi tahajud tiap malam, khatam Al-Quran. Infak juga, asetnya dermawan dan sebagainya. Sampai sekarang bisa dirasakan manfaatnya. Ya, dan mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Kita bisa ikuti jejak itu. Nah, yang mau kejar tahta juga boleh. Banyak kok sahabat Nabi yang punya kedudukan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, banyak sahabat-sahabat yang lain punya kedudukan yang bagus, tapi dengan kedudukan itu mereka bikin kebijakan-kebijakan yang baik. Tapi jangan lupa, untuk menuju kedudukan ini setan juga bermain, bisa membuat Anda kufur. Hati-hati. Paling bahaya syirik. Syirik tuh. Tadi sekarang mau musim pilkada, datang ke dukun, datang ke ini, mulai pertengkaran. Ya paling minimal udahlah, jangan musyrik, bikin hoax saja. Bikin hoax, saling serang, saling jelek-jelekan, ya gibah kan resikonya tinggi teman-teman sekalian. Saling ribut, ya katanya mau maju tapi ribut-ribut terus. Ya, saya mungkin akan lebih bagus kalau saya sarankan bikin aja ke depan pendidikan, misalnya sekolah khusus presiden, gitu kan?
Di partai itu ngambil dari situ aja tuh, kualifikasinya dibagusin. Lemhanas mungkin bisa buka tuh. Ya, ke depan sekolah khusus presiden, pendidikannya presiden tuh, kenalin di situ Indonesia, luasnya sekian, geografisnya sekian, pulaunya sekian. Ini yang dikerjakan ini, undang-undangnya ini. Jadi memang dari dia sekolah, cita-cita jadi presiden, belajar semua tentang kepresidenan. Sehingga pilihannya jelas. Sekolah menteri ini sekolah Kementerian Agama, BUMN, ini semua dan sebagainya. Jurusannya ke situ spesifik, kalau bisa. Sehingga nanti nggak bingung-bingung lagi, udah pakar di bidangnya, udah nganalisis secara geopolitik, secara dunia bagaimana, perkembangannya apa. Nggak susah-susah. Ya usulan saja, diterima alhamdulillah, tidak ya monggo dikaji lagi. Ya, tapi hati-hati, setiap Anda akan ke sini, walaupun boleh tantangan tidak mudah. Ada sifat syirik, ada macam-macam, ada persaingan, ada segala rupa yang dimanfaatkan setan, ujung-ujungnya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, target paling tinggi setan kan ini. Ingkar, kehilangan iman. Ya, atau bagi yang belum beriman, anti iman. Ya, coba silahkan kalau nggak percaya cek. Bukankah dalam perebutan kedudukan tahta, di sini kan politik aspeknya, di sini ekonomi, tapi ideologi tidak terpisahkan kan? Makanya dalam Gater Negara itu ada, masih ingat, Ipolek Sosbud Hankam. Ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Ipolek Sosbud Hankam. Jadi kalau kita mau masukkan ideologi nomor 1. Karena politik butuh ideologi, ekonomi butuh ideologi, semua butuh ideologi. Ya, karena itu apa? Karena itu yang paling dahsyat kalau kita tidak bisa membangun dengan dasar ideologi yang kuat. Indonesia itu beruntung punya nilai aspek keagamaan yang kuat. Ya, kalau ini tidak ada, ini yang paling berbahaya. Tapi sekali lagi, kalau agama dimanfaatkan kemudian dengan cara yang salah, mengambil nilai yang buruknya pada di sini, ini yang paling berbahaya. Ya, silahkan cek. Bahkan nanti bisa menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu saya mengajak, ya, saya juga memberikan himbauan kepada saudara-saudariku, terutama yang muslim, yang beriman, yang disumpah dengan Al-Quran. Ya, baik itu di pengusaha-pengusaha, ya, apalagi demikian para pejabat muslim dari tingkat atas, di eksekutif, ya, dari presiden sampai dengan ke bawah, sampai ketua RW, RT, pun demikian di legislatif, lembaga di DPR, ya, atau yang yudikatif, yang ini bagi yang muslim. Ya, saya tidak pandai dalam urusan dunia Anda dan mungkin saya tidak akan ikut campur, tapi perkenankan saya memberikan nasihat untuk urusan akhirat Anda. Saya dan kita. Dan disitulah ranah kami mungkin memberikan pengingat saja. Nah, ini bukan paksaan, karena tugas kami hanya mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Dengan rasa cinta kami kepada Anda semua, saya, kita, untuk saling mengingatkan. Sepanjang disumpah dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu ya akan jadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah saat Anda kembali mempertanggungjawabkan segala kedudukan yang dititipkan saat hidup di dunia ini. Maka ingat-ingat baik-baik bahwa kita akan dihisab. Ya, maka setiap memutuskan sesuatu ingat kalau diwafatkan saat itu bagaimana konsekuensinya di hadapan Allah. Teman-teman yang di Dewan, di DPR, tuh Anda jangan hanya bangga ada di Senayan. 600 orang berkiprah, punya kehormatan, ada pin kemudian dipakaiannya di jasnya. Ingat loh, Anda mewakili ratusan ribu orang ketika masuk ke Senayan. Pertanyaan saya, itu ratusan ribu itu apakah hanya orang biasa yang memasukkan Anda atau jangan-jangan beban mereka itu di pundak Anda? Itu akan dihisab. Satu orang tidak tersambung aspirasinya, Anda dihisab di hadapan Allah. Jangan dikira mudah. Ya, karena itu, ayo, ya, kita bawa semangat ini dengan jaminan Undang-Undang Pasal 29 Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Ya, bawa nilai ini, terapkan dalam kehidupan untuk memakmurkan bangsa kita. Jadi pejabat yang jujur. Ya, jadi pejabat yang jujur. Apapun amanah yang dititipkan. Ya, di militer, di kepolisian, di lembaga-lembaga yang lain, di KPK dan sebagainya. Ya, hindari korupsi. Jauhkan dari perbuatan buruk. Tunjukkan dengan nilai keislaman kita. Pejabat yang jujur, pejabat yang adil, pejabat yang benar, pengusaha yang benar. Di sini kita dituntut. Jangan sampai cari makan di Indonesia, bekerja di Indonesia, giliran susah. Ya, pergi keluar, ditinggalkan Indonesia, tidak ingat dengan keadaannya. Tidak. Sini saatnya kita dituntut untuk menunjukkan nilai keislaman kita lebih baik. Kita bersatu, kita makmurkan negeri kita praktekkan nilai keislaman dengan benar, dan dengan itu mudah-mudahan Allah memberikan nilai-nilai kebaikan kepada kita. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya, apa solusinya? Susah Ustaz, yang ini kayaknya susah banget diingetinnya. Baru dibilangin, udah marah-marah. Ingat sholat tuh, gue ngingetin aja. Emang kamu juga udah bener?
Bahkan yang menarik, saya pernah baru pulang itu waktu pulang studi ke Indonesia, kemudian mengajar itu siang hari, saya masih ingat salah satu masjid. Setelah selesai ada yang konsultasi, Ustaz, ini ada kawan saya baru kerja, jamnya sudah Rolex, sudah begini, padahal baru kerja 3 bulan. Bagaimana mengingatkannya? Karena waktu itu singkat, saya berikan jawaban yang padat. Gini aja Pak, sampaikan dengan bahasa hati, ingat dengan kematian. Itu yang paling tinggi tuh. Bayangkan kalau sudah bekerja, kemudian kalau diwafatkan, kalau mengambil yang salah. Apa jawabannya? Ustadz, masalahnya dia nggak takut mati, dia cuma takut miskin. Nah, ada yang pada titik itu tuh. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Baik itu yang mengaku Islam, tapi berbuat sesuatu yang menyimpang, atau bahkan ada yang belum beriman dan punya sikap kasar, keras dan sebagainya. Nah, solusinya terhadap dua golongan itu seperti apa sehingga mereka bisa kembali dalam nilai-nilai kebaikan dan cinta yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Umar, tiba-tiba dari pembenci bisa jadi pecinta yang luar biasa, dan tokoh-tokoh lain, bahkan kekinian ada tokoh-tokoh yang mendunia bencinya terhadap Islam, tapi tiba-tiba kemudian dia menjadi pendakwah yang paling utama, bahkan dicintai oleh orang-orang Islam sedunia. Nah, seperti apa mendapatkan itu? Bagaimana solusinya? Kapan kesempatannya terbuka? Dan seperti apa muaranya? Itu yang coba kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Ya, jadi sabar kita pelan-pelan, ya pelan-pelan supaya bisa maksimal apa yang kita bahas. Jadi ingat betul teman-teman sekalian, setan akan selalu bekerja mengondisikan lingkungan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati, terutama bagi setiap insan beriman, harta itu bisa menjerumuskan kalau pekerjaan kita ternyata menjauhkan kita dari ibadah. Jadi hati-hati kalau selama ini kerja ternyata nggak bisa sholat, Jumatan susah, mau baca Quran sulit. Mungkin dengan COVID ini ada pelajaran besar yang Allah ingin tanamkan kepada kita supaya menata kembali keadaan diri kita. Hati-hati, yang ditugaskan diberikan amanah dengan kedudukan, jabatan, semua akan dihisab. Boleh jadi nanti ada bisikan-bisikan yang menjauhkan dari nilai-nilai kebaikan, kebenaran, tindakan yang di luar nilai-nilai kemanusiaan, atau bahkan, mohon maaf, hal-hal yang secara langsung menjadikan kita menjadi anti terhadap tunjuk bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang belum tercantumkan juga aspek keilmuan. Ya, keilmuan. Jadi ada orang-orang yang memang cari harta enggak, kedudukan juga enggak punya, tapi terlalu membanggakan pengetahuannya, sehingga merasa tinggi dengan pengetahuan sampai menolak agama. Ya, ini yang ada orang menyebutnya dengan ateis gitu ya. Padahal ateis itu yang paling tidak konsisten gitu dalam bahkan dalam logika sendiri. Ya, jadi ada yang seperti itu. Itu seperti di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat ke-25. Wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinatan ayafqahuhu wa fi adanihim waqra wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka. Ya, ini poinnya. Di ada orang-orang yang memang, mohon maaf, ya telinganya itu terkunci gitu, nggak mau dengar tentang Tuhan, tentang Islam. Ya jangan tentang Islam, tentang Tuhan aja nggak mau dengar. Ya, ini semacam ada sumbatan di telinganya. Jadi dengar tapi nggak masuk ke hatinya. Ada yang begitu juga. Ya, jadi waja'alna 'ala qulubihim akinnatan di hatinya, ya dalam pikirannya, udah nggak masuk cernaan itu. Jadi kalau ada nilai-nilai ketuhanan ditafsirkan lagi dengan yang lain. Apa dengan semesta, apa dengan macam-macam dan sebagainya. Terus telinganya juga susah mencernanya gitu, ya. Wa fi adanihim waqra wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Walaupun disampaikan ayat-ayat Quran atau apa yang keyakinannya nggak ada gitu. Ya, logikanya kemudian menjadi rancu di sini. Tapi dia mau berargumentasi, berdebat tuh mau, ya. Ya, wa idza ja'uka yujadilunaka hatta idza ja'uka yujadilunaka, sampai-sampai Muhammad SAW kalau mereka datang kepadamu ngajaknya debat terus gitu. Ya, ini siap punya argumentasi, kadang-kadang kata-katanya menarik, retorikanya bagus, kalimatnya cantik, ya, cuma jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Bahkan dipalingkan seakan-akan anti dengan nilai ketuhanan. Nah, itu nanti ada solusinya tersendiri. Ya, ada beda nih nanti, yang harta ada, yang tahta ada, yang seperti ini pun ada. Bahkan Quran itu luar biasa, logis, bernas, dan sangat elegan dalam penyampaiannya. Nah, jadi kalau Quran sudah menyampaikan itu pasti akan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hanya penting untuk kita sampaikan. Kami juga doakan para ustaz, ya, para kiai, para ulama dan sebagainya jangan sampai terjebak seperti ini. Ya, ada ulama, ada kiai, ada ustaz, ya, misalnya terjebak pada kepentingan duniawi dengan mengejar harta benda, tolong juga didoakan. Atau terlibat dalam misalnya terkait dengan tahta dan sebagainya, kedudukan, jabatan dan seterusnya, demi itu kemudian merubah fatwa.
demi itu menjauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu ada ancamannya juga, nanti kita akan lihat. Ini saya tunjukkan ayat-ayatnya, ancaman-ancamannya dari Allah, sampai ada statement sindiran yang sangat halus tapi tajam isinya. Ya, kalau bahasa bebasnya begini, kamu tuh jadi ulama, sudah aku angkat derajatnya sampai derajat yang tertinggi. Kamu kok sudah jadi ahli langit, kok mau jadi ahli dunia? Jadi ada kalimat-kalimat, jika memang dengan itu menjadi tidak benar keulamaannya. Kalau baik sih nggak ada masalah. Ya. Nah, nanti kita akan lihat solusinya seperti apa, kemudian kesempatannya sampai kapan, dan muaranya seperti apa itu di edisi yang berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Nah, saya penting sampaikan ini sebagai pengingat. Dan ini pelajaran terbuka, ya. Dan jangan sampai kita punya pemahaman bahwa ini menyindir satu menit, tidak. Tapi kalau Anda merasa tersindir, itu satu hal yang bagus. Artinya apa? Ada fitrah kita yang kemudian membawa kita untuk berubah. Ya, kan saya tidak pernah menyebutkan siapapun, si fulan, si B, si C. Saya hanya menyampaikan satu gambaran pengetahuan terbuka. Tapi kalau itu kemudian jadi kontradiktif dengan bahasa hati kita, wah, ini nih, wah begini, ini kayaknya saya. Nah, itu berarti petunjuk Allah untuk merubah kita lebih baik. Yaitu di luar kemampuan kami untuk menyampaikan saja, dan hanya Allah yang memberikan hidayah kepada kita semua. Yang penting kita saling mendoakan dalam kebaikan. Itu materi kita hari ini. Izin menyampaikan informasi teman-teman sekalian. Sekarang sudah masuk tanggal ke-14 dengan maghrib tadi, sudah 14 Agustus. Berarti kalau kita hitung mundur, ada sekitar 17 hari ke depan kita akan mulai program untuk STUAH. Jadi saya hitung mundur teman-teman yang sudah mendaftar, ya, dan sudah memiliki dari paket ini baik mushaf ataupun juga 3 buku yang mendampinginya. 17 hari lagi kita akan mulai, ya. Kemudian besok nanti saya akan perkenalkan. Mohon izin dan mohon maaf, kemarin saya berjanji hari Jumat pekan lalu saya ingin menunjukkan tentang suasana bagaimana persiapan kita untuk September nanti. Tapi ternyata ada beberapa yang belum siap. Jadi untuk perangkat-perangkatnya, karena saya mengatakan pada Anda kita siapkan bahkan tempat baru, gedung baru dengan fasilitas yang baru untuk mendukung program ini. Ya, dan itu alhamdulillah kita sudah siapkan, jadi kami tidak membuka apapun. Hati-hati ya, kalau ada menyampaikan donasi atas nama saya atau apa, Anda cek lagi di web kita yang resmi. Telepon ya ke Akhir Center, ini benar enggak? Karena boleh jadi diduga nanti ada hal-hal tertentu yang memanfaatkan dan tidak pada tempatnya, ya. Nanti saya infokan lebih dalam lagi. Besok nanti kita tunjukkan, kita sudah siapkan, jadi nanti ada timnya, divisi khusus, ALC namanya, Attention Learning Center. Nanti kita tunjukkan ya, ada ruangannya, ini loh operatornya, musyrifnya, ada yang musyrif, ada yang musyrifah, untuk laki-laki, perempuan. Nanti sistemnya seperti apa, dan kita akan mulai pendidikannya di bulan September nanti, ya. Besok nanti kita sampaikan, kita ambil dulu videonya, kemudian disampaikan pada teman-teman. Dan jangan khawatir, saya sudah petakan pada 3 bagian, ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah dapatkan ini pada gelombang pertama, kemudian nanti kita siapkan. Di gelombang kedua yang sering dapat masukan, Ustaz, ini kami punya dana terbatas, ini jangan khawatir, tenang aja. Nanti kan saya katakan dari awal itu nanti ada subsidi pada yang kedua supaya nanti kita bisa cetak lebih baik, gitu kan? Kemudian nanti ada support kepada yang lain, ya. Ini juga nanti ada yang ke gedung, ada yang ke buku, ada yang ke macam-macam. Jadi semua terpakai dalam nilai kebaikan. Nanti Ustaz, saya nggak ada sama sekali, jangan khawatir. Nanti insya Allah kita siapkan. Ini nanti untuk teman-teman ada keterbatasan, nggak ada masalah, kita siapkan. Orientasi kita bukan dunia kok. Ya nanti insya Allah ada bagian mushaf yang kita bebaskan, ya. Nanti ke depan buatkan aplikasi juga, karena sekali lagi saya konsisten, saya tidak mengambil 1 rupiah pun untuk mushaf ini, ya. Tapi kami desain infak pertama itu untuk nanti saling mensubsidi pada yang selanjutnya. Bahkan nanti mudah-mudahan kalau sudah tertutup, kita untuk 10.000, kemudian cukup, udah yang lain kita gratiskan, kita bebaskan. Yang penting kita semua jadi ahli Quran, ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersabar teman-teman, itu satu. Yang kedua, terkait dengan kekinian, insya Allah kita turut berbahagia bahwa dalam 3 hari ke depan, insya Allah di hari Senin, ya, hari Senin itu sudah masuk pada hari tanggal 17 Agustus 1945, itu hari berbahagia untuk seluruh warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, kita semua, saya, Anda, kita sangat berbahagia sudah sampai usia bangsa ini 75 tahun. Karena itu dalam persiapan menyongsong dan memperingati hari kemerdekaan kita, saya mengajak untuk semua belajar kembali tentang Indonesia supaya kita bisa lebih cinta Indonesia, negara kita tercinta, belajar tentang alamnya, belajar tentang potensinya, sehingga kita merasakan bahwa kita ini tinggal di negara hebat,
tinggal di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu semua boleh jadi dipilih kita untuk tinggal di negara yang kita cintai ini karena memang kita yang paling layak untuk memakmurkannya. Ya, bukan berarti harus meninggalkan bahkan menghancurkannya. Ayo kita belajar lagi untuk mencintai bangsa kita, memakmurkannya, dan saya berharap pada teman-teman yang belajar dimanapun jadi ahli-ahli, pulang. Kita bangun bangsa kita. Kita jadikan makmur. Ya, jadikan sebagai inspirasi di dunia ini, dan kita hadirkan nilai-nilai kebaikan yang dengan itu semoga kita bawa pulang kepada Allah dengan kebanggaan dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa di pekan yang akan datang dengan kajian yang sama, Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.